Sekarang kita akan belajar triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu apa? Angka-angka atau 3 angka. Jika angka-angka tersebut sisinya yang paling panjang kita kuadratkan, nilainya akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang pendek, sehingga sejalan dengan teorema Pythagoras kemarin. Nah, sekarang akan kita buktikan satu persatu dulu. Yang paling atas, caranya bagaimana? Sisi yang paling panjang. Jadi kalau ada angka 9, 15, 12, kita akan membuktikan apakah angka-angka ini termasuk triple Pythagoras atau bukan. Caranya, yang paling panjang kita kuadratkan dulu. Jadi angka 9, 15, 12 itu yang paling panjang atau yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah angka 15. Berarti 15 ini kita kuadratkan dulu. Terus sisi-sisi yang lebih pendek atau yang lebih kecil ini kita kuadratkan, yang kita jumlahkan. Ini 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini jangan dikasih tanda apa-apa dulu. Ini harus tidak boleh dikasih tanda, nanti tandanya terakhir ketika kita akan mengetahui hasil akhirnya dulu. 15 kuadrat berapa ini? 225. 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144. Berarti ini 225. 81 tambah 144 berarti juga 225. Lihat, berarti ini dengan ini tuh sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Oh, ini dengan ini tuh berarti nilainya sama, berarti ini baru kita kasih tanda sama dengan. Nah, ketika ruas kiri dan kanan itu hasilnya sama, maka berarti bilangan ini disebut triple Pythagoras. Jadi 9, 15, 12 merupakan triple Pythagoras. Merupakan triple Pythagoras. Nah, jadi bilangan-bilangan itu merupakan triple Pythagoras. Lah, kalau kita disuruh menentukan segitiganya, jenis segitiganya apa? Kalau ini merupakan triple Pythagoras, sehingga ini dengan itu nilainya sama persis, maka jelas ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi kalau disuruh menentukan jenis segitiganya, berarti ini merupakan segitiga siku-siku. Sekarang kita akan membuktikan apakah angka 14, 18, dan 10 ini merupakan triple Pythagoras atau bukan. Angka yang paling besar ini kita kuadratkan dulu. 14 dikuadratkan. Sedangkan angka-angka yang lebih kecil ini kita jumlahkan dan juga kita kuadratkan. Nah, 14 kuadrat itu hasilnya 196. 8 kuadrat hasilnya 64. Dan 10 kuadrat itu 100. Ini mengikuti atasnya, tulis dulu. 64 tambah 100 itu 164. Sekarang lihat, angka 196 dengan 164 jelas nilainya tidak sama. Berarti jangan dikasih tanda sama dengan. 196 dengan 164 itu yang paling tepat adalah tandanya lebih besar. Karena apa? Angka 196 nilainya lebih besar dari 164. Baru yang di atasnya dikasih tanda yang sama. Nah, karena ini tidak sama nilainya, maka ini bilangan ini bukan triple Pythagoras. Berarti bilangan-bilangan ini bukan triple Pythagoras. Lah, kalau disuruh menentukan jenis segitiganya, diingat-ingat. Jika angka yang paling besar kita kuadratkan nilainya lebih besar daripada jumlah kuadrat angka-angka yang lebih kecil, maka namanya segitiga tumpul. Jadi kalau tadi kalau nilainya sama adalah segitiga siku-siku, kalau nilainya lebih besar berarti segitiganya adalah segitiga tumpul. Sekarang kita akan membuktikan angka 7, 25, 24 itu triple Pythagoras atau bukan. Berarti kita buktikan dengan cara sama dengan tadi. Angka yang paling besar 25, ini yang paling besar adalah angka 25, berarti 25 kuadrat. Kemudian 7 kuadrat kita jumlahkan dengan 24 kuadrat. Berarti ini 625, 7 kuadrat itu 49, ditambah 576.
Ini 625 tetap sama. 49 tambah 576 itu juga 625. Nah ini dengan ini kan nilainya sama. Berarti ini tandanya sama dengan. Berarti kalau ini tandanya sama dengan, berarti bilangan 7, 25, 24 berarti merupakan triple Pythagoras. Segitiganya berarti segitiga siku. Sekarang kalau ada angka 9, 6, dan 10 ya, itu kita buktikan dulu apakah triple Pythagoras atau bukan. Yang paling besar adalah angka 10, berarti 10 kita kuadratkan, 9 juga kita kuadratkan, kita jumlahkan dengan 6 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, 9 kuadrat 81, dan 6 kuadrat itu 36. Ini berarti 100, 6 dengan 1 itu 7, 8 dengan 3 itu 11. Nah, 100 dengan 117 berarti tidak sama, nilainya tidak sama. 100 dengan 117 itu apakah lebih besar atau lebih kecil? Oh, ini berarti lebih kecil. 100 itu lebih kecil dari 117. Nah, karena ini tidak sama, berarti ini bilangan-bilangan ini bukan triple Pythagoras. Bukan triple Pythagoras. Nah, kalau ditanyakan membentuk segitiga apa, angka 9, 6, dan 10, kalau ini nilainya lebih kecil, maka segitiganya adalah lancip. Jadi ingat-ingat, kalau tadi nilainya sama itu segitiga siku-siku, kalau ini lebih besar ini tumpul, kalau lebih kecil berarti segitiga lancip. Demikian anak-anakku materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.